pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Murid-murid saya, Bapak Ibu guru saya di Satuan Pendidikan SD SMP tidak usah terlalu panik, tenang, kondisi terkendali. Jadi ini kaget pagi ini kita tidak diberitahu duluan ada apa. Ternyata kita memang sudah protap mereka untuk memeriksa urin. Selamat pagi dari kawasan Bukit Wolio Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Seluruh satuan pendidikan di Kota Bau-Bau diminta tidak panik berlebihan dengan temuan kasus suspek pada anak sekolah. Puluhan pegawai Dinas Kominfo Kota Bau-Bau dibuat kaget dengan tes urin mendadak yang dilakukan BNN Kota Bau-Bau. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Kamis 17 Februari 2022, bersama saya, Waude Sabaria. Pendengar, sebelum kita ke berita yang pertama, terlebih dahulu kami sampaikan update kasus COVID-19 di tanah air. Kenaikan kasus konfirmasi harian COVID-19 di tanah air masih terus terjadi. Per Rabu, kasus konfirmasi harian mencapai 64.718 orang, sehingga total kasus konfirmasi mencapai 4.966.046 kasus. Tambahan 64.718 kasus ini lebih tinggi dibandingkan kemarin yang tercatat 57.049 kasus. Sekaligus menjadi rekor kasus harian sejak pandemi COVID-19 ditetapkan Maret 2020. Sementara itu, untuk kasus sembuh, ada penambahan sebanyak 25.386 sehingga totalnya menjadi 4.375.234 kasus. Sedangkan kasus meninggal bertambah 167 orang. Dengan demikian sudah 145.622 orang yang wafat akibat COVID-19 di tanah air. Secara total kasus aktif bertambah 39.165 sehingga totalnya menjadi 445.190 orang. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, kita ke berita yang pertama. Seluruh satuan pendidikan di Kota Bau-Bau diminta tidak panik berlebihan dengan temuan kasus suspek pada anak sekolah. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Murid-murid saya, Bapak Ibu guru saya di Satuan Pendidikan SD SMP tidak usah terlalu panik, tenang, kondisi terkendali. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau Laude Aswad meminta para pegawai di seluruh satuan pendidikan agar tidak panik berlebihan terkait adanya temuan kasus suspek pada peserta didik. Aswad mengakui belum lama ini ada 2 anak siswa SD dari sekolah berbeda dan 1 anak SMP dinyatakan suspek terpapar COVID-19. Namun dengan gerak cepat bersama instansi terkait langsung dilakukan langkah-langkah penanganan sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Ketiga siswa tersebut langsung mendapatkan penanganan dari petugas puskesmas, sementara sekolah langsung disterilkan dan dilakukan pembelajaran daring selama 3 hari, sekaligus dilakukan tracing untuk mencari pihak-pihak yang diduga ikut terpapar. Itu sudah ditangani oleh pusat kesehatan masyarakat atau pelayanan kesehatan terdekat dan sudah dilakukan sesuai protokol yang ditetapkan oleh pemerintah. Alhamdulillah saya begitu mendapat konfirmasi saya langsung memanggil kepala sekolahnya untuk melakukan semacam klarifikasi, kemudian kita ambil tindakan-tindakan penyesuaian. Aswad menyebutkan kondisi terkini salah satu anak SD tersebut sudah semakin membaik dan telah dinyatakan sembuh setelah dilakukan tes berulang. Bersamaan dengan itu, aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut kembali normal. Nah, tentu saya berharap ini juga tetap kita selesaikan, kita laksanakan sesuai aturan di kesehatan. Tentu saya berharap juga kepada murid-murid saya, Bapak Ibu guru saya di Satuan Pendidikan SD SMP tidak usah terlalu panik,
tenang, kondisi terkendali, sehingga pembelajaran seperti arahan Pak Menteri, Merdeka Belajar dan Bahagia Belajar juga bisa kita wujudkan. Di sisi lain, dengan adanya penemuan kasus COVID-19 yang mengenai anak sekolah ini menjadi catatan penting terkait wajib vaksin. Para orang tua diminta mengizinkan anaknya untuk melakukan imunisasi kekebalan tubuh dari serangan virus corona. Dari data yang ada, virus corona lebih mudah menyerang orang-orang yang belum disuntik vaksin. Meski yang sudah divaksin dapat berpotensi terpapar, namun persentasenya lebih kecil. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Kita ke berita selanjutnya. Bupati Buton Labakri melakukan uji fungsi dan serah terima sarana dan prasarana kegiatan replikasi program PAMSIMAS 3 di Desa Wangu-Wangu, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Selasa 15 Februari 2022. Dalam sambutannya, Bupati Buton mengatakan, kita harus berterima kasih kepada Presiden RI karena atas kucuran program dana desa bisa dinikmati masyarakat sehingga perencanaan desa bisa terpenuhi. Saat ini Desa Wangu-Wangu sudah merdeka dari air bersih sehingga direncanakan air bersih di desa-desa lain bisa terpenuhi. Pasca diserahkan Bupati mengharapkan agar dikelola dengan maksimal dan profesional. Bupati pun memberikan saran untuk dimusyawarahkan agar mengadakan iuran untuk biaya pemeliharaan seperti di Desa Laburunci. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik pendengar, kita ke berita selanjutnya. Puluhan pegawai dinas Kominfo Kota Bau-Bau dibuat kaget dengan tes urin mendadak yang dilakukan BNN Kota Bau-Bau. Dalam sidak tes urin tersebut, 20 pegawai dinas Kominfo Bau-Bau menjalani tes urin. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Jadi ini kaget pagi ini kita saya diberitahu duluan ada apa. Ternyata kita memang sudah propak mereka untuk memeriksa urin. Badan Narkotika Nasional BNN Kota Bau-Bau melakukan inspeksi mendadak sidak tes urin kepada pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Bau-Bau pada Rabu pagi 16 Februari 2022. Dalam sidak tersebut sedikitnya ada 20 pegawai Diskominfo Bau-Bau menjalani tes urin. Kepala Diskominfo Bau-Bau Laode Darussalam mengatakan tes urin yang dilakukan BNN Kota Bau-Bau ini cukup mengagetkan jajaran pegawai Diskominfo Bau-Bau. Pasalnya tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Jadi ini kaget pagi ini kita saya diberitahu duluan ada apa. Ternyata kita memang sudah propak mereka untuk memeriksa urin dan katanya mereka ternyata untuk Pemkot Bau-Bau ada 3 OPD yang jadi sampelnya. Yang kemarin mereka adalah Pol PP dan yang kedua kami. Untuk yang ketiga dirahasiakan karena memang langsung didadak. Meski tes urin ini cukup mengagetkan, namun Darussalam mengatakan pihaknya mendukung sepenuhnya kegiatan yang dilakukan BNN Kota Bau-Bau karena narkoba merupakan musuh bersama yang harus diberantas. Sementara itu, Kepala Subkoordinator Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Bau-Bau, Laode Ali Hussein mengungkapkan seluruh pegawai Diskominfo Bau-Bau yang dites urin hasilnya negatif dari penggunaan narkoba. Alhamdulillah semua dari Kominfo ini dari sampel yang diambil 20 orang semua dalam keadaan negatif. Tidak ada yang terdeteksi, satu pun tidak ada. Jadi semua normal, negatif semua. Sebelumnya, kata Ali, sidak serupa juga telah dilakukan di instansi Satpol PP Kota Bau-Bau. Hasilnya, dari semua sampel yang dites, tidak seorang pun terdeteksi menggunakan narkoba. Ali Hussein menambahkan, masih ada satu instansi Pemkot Bau-Bau yang menjadi sasaran sidak tes urin. Namun, pihaknya masih merahasiakan nama instansi yang menjadi target tes urin tersebut. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Pendengar, kita ke berita yang terakhir. Bau-Bau menjadi salah satu persinggahan KRI Dewa Ruci pada pelayaran jalur rempah 2022. Kapal Perang Republik Indonesia KRI Dewa Ruci dijadwalkan akan melakukan pelayaran jalur rempah di beberapa daerah pada bulan Juni 2022 mendatang. Menjadi salah satu persinggahannya adalah Kota Bau-Bau. Menanggapi hal tersebut, pelaksana tugas PLT Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Muniamse sangat mengapresiasi dan menyambut baik rencana tersebut.
dan pihaknya siap menyambut kedatangan KRI Dewa Ruci di Kota Bau-Bau. Dalam menyambut kedatangan KRI tersebut, pihaknya bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan seluruh organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Bau-Bau akan berupaya untuk menyukseskan setiap kegiatan yang ditawarkan oleh KRI Dewa Ruci. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Seluruh satuan pendidikan di Kota Bau-Bau diminta tidak panik berlebihan dengan temuan kasus suspek pada anak sekolah. Puluhan pegawai dinas Kominfo Kota Bau-Bau dibuat kaget dengan tes urin mendadak yang dilakukan BNN Kota Bau-Bau. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan selamat pagi.